ini sekarang saya berada di sebuah petilasan Gajah Mada atau yang dinamakan Paku Bumi ya, yaitu sebuah benda pusaka yang ditancapkan oleh Mahapati Gajah Mada. Letaknya ada di belakang pendopo situ ya guys. Nanti kita akan eksplorasi ke sebuah petilasan, yaitu Paku Bumi atau sering disebut di daerah sini Pusaka Troloyo. Oke, ini sekitar jam 1 malam ya guys ya. Iya, jam 1 lebih, jam 1 kurang. Kita akan tanya Google ya guys ya. Kita akan tanya Google jam berapa ini. Google, ini sekarang menunjukkan jam berapa? Waktu saat ini adalah pukul 0.48. Jam 1 kurang ya guys ya. Saya sedikit heran tadi. Dulu pendopo ini tidak dibuka malam hari, tapi saya melintasi pendopo ini ternyata dibuka. Langsung saya belok setir dan ingin menjumpai sebuah pusaka yang ditancapkan oleh Mahapati Gajah Mada. Oke, dan selalu dukung channel Garis Gaib. Saya banyak terima kasih pada kalian. Kita akan gas eksplorasi di sebuah Paku Bumi. Kita akan berdoa di situ dan menyalakan dupa ya. Oke guys, gas eksplorasi mata kamera saya. Yaitu menjumpai sebuah pusaka ya. Pusaka Mahapati Gajah Mada. Sekitar 2 tahun saya pernah bikin video di sini. Saya uji nyali di sini ya. Saya pernah uji nyali di sini guys. Oke, ini sekarang saya berada di pendoponya ya guys ya. Berada di pendoponya. Oke, kita akan. Nah, ini pintu masuknya guys ya. Pintu masuknya untuk menuju sebuah pusaka yang ada di belakang pendopo ya. Oke, kita akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys ya, itu pusaka yang ditancapkan Mahapati Gajah Mada. Dulu konon ceritanya pusaka ini ditancapkan oleh Mahapati Gajah Mada untuk keseimbangan tanah Jawa ya, katanya guys ya. Untuk keseimbangan tanah Jawa atau apa, paku ya, paku yang disebut Paku Bumi ya. Paku bumi tanah Jawa. Nah ini guys, itu pintu gerbangnya ya. Nanti kita akan berdoa dan menyalakan dupa di situ. Kalau saya merasakan aura di sini sedikit besar guys ya, beda sama aura-aura yang ada di sebuah bangunan terbengkalai atau tempat-tempat angker lainnya. Karena bangunan ini bangunan yang bersejarah, jadi kalau ada penunggunya atau ada yang menunggu itu tidak sembarangan guys. Jadi tidak sembarangan makhluk-makhluk atau barang-barang gaib itu bisa menunggu pusaka ini. Jadi nggak sembarangan guys. Tapi kalau saya merasakan aura di sini positif, tidak negatif ya guys ya.
aura di sini positif, tapi sangat besar guys auranya guys. Oke, kita akan masuk. Nah, ini guys ya, kita akan masuk ya guys ya. Kita akan masuk, menyalakan dupa dan berdoa. Oke guys, tetap pantengin mata kamera eksplorasi saya. Oke guys, ini ya. Nah, ini ya guys ya. Ini yang dinamakan paku bumi atau sebuah batu andesit yang ditancapkan oleh Mahapati Gajah Mada. Dulu katanya sering benda ini berusaha untuk dicabut, tapi nihil guys ya, nihil. Banyak alat berat untuk menyabut benda ini, itu katanya tidak bisa guys. Dan katanya benda ini itu tercantap begitu, tercantap Allah sampai belepotan oleh ngomong guys. Tertancap itu sangat dalam, dan katanya sampai ke Taman Segaran itu sana guys, sangat jauh katanya, jaraknya sampai ke Taman Segaran. Oke, kita akan menyalakan dupa dan berziarah atau mengirim doa di sebuah paku bumi atau benda pusaka yang ditancapkan oleh Mahapati Gajah Mada. Oke guys, tetap pantengin ya video garis gaib. Oke guys, nah ini ya, ini situs Pantok Gajah. Batu miring. Nah guys, situs Pantok Gajah atau batu miring. Nah, ini ya, kalian baca sendiri ya guys ya. Oke, kita akan segera menyalakan dupa dan mengirim doa di sebuah benda pusaka ini. Oke guys,
Oke, kalau saya merasakan ya, di daerah sini itu auranya sangat besar guys, auranya sangat besar. Saya merasakan auranya sangat besar. Saya meyakini ada penunggunya di sini. Karena beda guys ya, kalau kita eksplorasi di sebuah bangunan-bangunan terbengkalai atau bangunan-bangunan kosong, itu sangat beda. Bedanya apa guys? Kalau kita menjumpai atau merasakan kedatangan makhluk tak kasat mata, kalau di bangunan-bangunan terbengkalai itu kita merasakan merinding ya. Tapi kalau di daerah-daerah seperti bersejarah ini atau situs-situs yang kuno, itu beda guys, bukan merinding tapi seperti kayak hentaan batin ya guys ya, hentaan batin. Itu kita bisa merasakan kedatangan sosok atau makhluk astral itu mendekat dengan kita. Tapi kalau kita ke bangunan-bangunan terbengkalai atau rumah-rumah atau rumah sakit atau apa, itu kita merasakan merinding. Tapi kalau di bangunan situs kayak gini itu beda ya guys ya, beda banget. Oke, kita jangan lama-lama karena tadi ada orang mau mengirim doa lagi, ada orang ingin berdoa ya. Jadi kita hanya menyalakan dupa dan berdoa keyakinan masing-masing. Semoga kita apa tujuan kita bisa terkabul. Cuma intinya kita hanya meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita menghormati situs-situs bersejarah atau tempat-tempat bersejarah, kita menghormati ya, bukannya kita apa ya, meminta di situs atau meminta di tempat-tempat keramat, itu tidak guys. Karena berdoa itu ada dua periode atau dua keyakinan. Berdoa untuk meyakini bersejarah, situs-situs yang bersejarah, dan berdoa kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, kita akan keluar dan menelusuri sebuah pendopo yang ada di Kota Mojokerto ini ya. Oke guys. Oke, ini sekarang saya masih berada di belakang pendopo ya. Saya tadi sudah mengirim doa pada leluhur atau pada penjaga yang ada di sini. Saya merasakan guys, saya yakin merasakan aura yang sangat dahsyat di dalam sebuah batu itu ya. Saya merasakan guys. Dan di belakang sana itu ada sebuah kayak pertapaan ya, katanya pertapaan Raja Majapahit yang nomor 1 di sebelah sana guys. Oke, di sebelah sini ya guys ya, di sebelah sini itu ada sebuah bangunan yang katanya dulu digunakan oleh Raja Majapahit yang nomor 1 ya, yaitu Prabu Wijaya ya. Prabu Wijaya yaitu bertapa di sebuah bangunan tersebut. Oke. Halo. Ada orang berjalan. Oke, kita akan masuk. Assalamualaikum. Ini ada pohon, pohon besar guys ya. Halo. Ya itu guys ya. Tuh baterai saya habis kali. Itu ada sebuah bangunan dulu digunakan oleh Mahapati. Kok Mahapati?
digunakan oleh Raja Majapahit yang ke-1 ya, yaitu Prabu Wijaya. Prabu Wijaya untuk bertapa atau semedi di dalam bangunan tersebut ya. Dan di sini ada sebuah pohon apa ini guys? Nggak tahu pohon apa. Ini dililit sama kain kuning ya guys ya. Dililit sama kain kuning. Yaitu pohon begitu besar ya guys ya. Bateraiku habis guys. Nah, mungkin umurnya sudah ratusan tahun atau puluhan tahun. Dan di sini juga ada makam ya, makam umum. Oke. Sangat beda guys. Kita menjumpai makam-makam yang angker atau makam-makam yang terbengkalai atau makam kuno, itu sangat beda guys. Kita tidak merinding blas di sini, tidak merinding blas, tapi hentaan batin atau jantung ya itu berdebar guys. Karena apa? Tingginya aura atau tingginya energi yang ada di sekitar sini itu bikin badan kita bukan merinding guys, tapi gemetar. Oke, itu ya guys ya. Sayangkali tidak bisa dimasuki ya, tidak bisa dimasuki karena terkunci. Hanya hari-hari tertentu ya, hari-hari tertentu kita bisa memasuki bangunan ini. Nah, itu ada tulisan Asoro Jowo guys ya. Aku belepotan nek ngomong gini guys. Nah, ini ada makam-makam umum. Sangat gelap ya guys ya, nggak kelihatan karena baterai saya habis guys. Jadi kita eksplorasi di sebuah bangunan terbengkalai, yaitu bekas klinik ya, bekas klinik atau rumah sakit yang ada di kota Jombang, yaitu era-era zaman Belanda ya. Kita akan mendekat guys, kita akan mendekat. Nah, itu ada tulisannya guys ya, Panggung Agung tempat bertapa Eyang Raden Wijaya. Yes. Tempat Karsumpah Mukti Palapa Eyang Pati Gajah Mada. Oh, jadi panggung ini guys, atau tempat ini itu tempat petapanya Eyang Raden Wijaya, dan pernah terjadi atau pernah yang dilakukan oleh Mahapati Gajah Mada untuk mengucap sumpah palapanya ya, sumpah palapanya untuk menyatukan Nusantara. Oke, gelap gulita ya guys ya, karena baterai saya habis ya. Oke guys, kita akan kembali ya, kita akan kembali menuju pendoponya ya, menuju pendoponya dan beristirahat guys, karena cuaca ntar pagi hari saya pulang ke Surabaya lagi ya, sangat capek ya guys ya. Oke guys, cukup itu ya eksplorasi atau penelusuran di sebuah pendopo agung yang ada di kota Mojokerto. Yang di belakangnya pendopo itu tertancap benda pusaka Eyang Patih Gajah Mada, dan di belakangnya lagi ada sebuah tempat, yaitu petapanya Eyang Raden Wijaya ya, Raden Wijaya. Oke guys, kalau saya salah kata atau salah mengucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena itu setahu saya, sebisa saya untuk mendeskripsikan atau penjelasan di daerah sini, karena saya merasakan sendiri ya aura yang
aura di sini itu sangat besar sekali. Oke, tetap pantengin video saya garis gaib dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Saya banyak-banyak terima kasih pada kalian yang sudah dukung video saya. Saya undur diri, Mas Budi undur diri. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.